kalau bahasanya lagi, pelajar pengajar. Ini yang menjadi komponen sivitas akademika dengan hak kebebasan akademis. Kebebasan mimbar akademis ini segala yang belik. Mimbar yang dalam bahasa Latinnya katedra itu mula-mula hanya ada di katedral. Dan dari katedra, ex katedra, seorang pendeta menyampaikan sesuatu yang harus dianggap benar berdasarkan keimanan, faith. Ya kan? Jadi dia pakai segala atributnya, dia pidato di atas mimbar, apa yang diucapkan ex katedra itu harus dianggap benar. Tapi karena kemudian ada selisih antara anggapan-anggapan yang diajarkan oleh agama dan oleh yang ditemukan oleh ilmuwan, maka ilmuwan-ilmuwan ini juga minta mimbarnya tersendiri. Maka di samping katedral, meja yang ada di katedral, yang menjadi tempat untuk menyampaikan pesan-pesan dan ajaran-ajaran dari sudut pandang agama atau kepercayaan, faith. Ya. Kaum ilmuwan ini menuntut adanya katedra akademika, mimbar akademis, yang beda dan berhak bebas, berhak berlainan pendapat dengan katedra yang satunya lagi. Pada waktu itu ada anggapan bahwa kalau dua mimbar ini berbeda, maka yang diunggulkan haruslah mimbar keimanan. Faith over reason. Tapi lambat laun karena dua hal ini berbeda, mimbar ini pecah dan yang dirumuskan adalah faith and reason, bukan lagi over reason. Sejak itulah kebebasan mimbar akademis menjadi gelanggang yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan besar yang nama-namanya tenar sampai sekarang untuk mengembangkan pikiran-pikirannya. Kita semua masih ingat misalnya pendapat tentang geosentrisme atau heliosentrisme, apakah bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi, perbedaan pendapat antara faith and reason akhirnya dimenangkan oleh reason. Nah, ini yang menjadi dasar bagi akademisi untuk punya mimbar tersendiri. Satu lagi mimbar politik menyusul kemudian Revolusi Prancis. Nah, jangan sampai lagi ada ungkapan mahasiswa minta kebebasan mimbar akademis. Itu keliru. Tidak mungkin. Kebebasan akademis, ya. Tapi bukan kebebasan mimbar akademis. Catatan yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini adalah tentang, tadi Pak Wali Kota nyebutkan tiga jenis tulisan. Ya kan? Disertasi, tesis, dan skripsi. Ya. Sebetulnya saya nggak akan ngomong itu, tapi sekarang saya terpikir juga ada baiknya disinggung. Katanya ini, sekarang ini ada pendidikan sarjana non-skripsi. Katanya saya, mudah-mudahan saya keliru dengar atau tidak begitu. Mana mungkin non-skripsi? Nah, mungkin ini disebabkan karena kekeliruan menganggap bahwa skripsi adalah tesis. Padahal bukan. Skripsi tidak lebih artinya daripada tulisan akademis. Kalau saudara mengadakan pengamatan di stasiun lalu memberikan sedikit ciri akademis dari tulisan saudara, dari sudut pandang sosiologis atau apapun, tulisan itu juga skripsi. Skripsi is anything you write. Skrip. Ya. Nah, kenapa dalam dunia akademis tulisan itu dipentingkan? Ya, tidak saja omongan. Omongan ini bisa silat lidah, bisa ya kan lidah tidak bertulang, bisa dibolak-balik gitu ya. Tapi tulisan sekali tercetak tidak bisa lagi disanggah. Itu sebabnya ada ungkapan yang patut kita ingat seterusnya. Scripta manen. Semua ada di naskah yang saya berikan panitia. Scripta manen. Ya.
verba yang diucapkan, polen. Apa yang ditulis itu menetap. Apa yang diungkap, diucap, menguap. Ya kan? Coba kalau saudara nonton salah satu sidang, saya kemarin nonton bukan hadir, sidang di DPR tentang apa ya kemarin itu Marskal yang mau jadi panglima. Itu yang ngomong, saya kadang-kadang pikir dia masih ingat gak apa yang dia omong, bukan Marskalnya, yang ngomong terus seperti mesin tik yang sudah tidak ada titiknya gitu, terus koma saja gitu. Dari sini pindah sini, dari sini pindah sana. Nanti kalau terjadi perdebatan, lalu excuse-nya selalu bukan, yang saya maksudkan begini, yang saya maksudkan begitu. Karena ini tadi, uap, lidah tidak bertulang. Ada istilah yang lain yang lebih kena, tapi saya sampaikan nanti pada Pak Asman sesudah saya bicara di sini, ya kan, khusus. Ya. Itu sebabnya maka sebutan program sarjana tanpa skripsi itu sangat ridiculous. Ya kan. Program sarjana, program tanpa tesis ada, non tesis, tapi tidak menulis sama sekali. Ini sejak kapan ini aturan begini? Ya maaf, saya seorang emeritus jadi tidak punya hak lagi untuk ikut campur dalam policy. Tapi boleh juga nyinggung-nyinggung gitu supaya jadi pikiran, ya kan? Ini juga, oh ya mumpung ingat, sebagai emeritus saya tidak boleh seorang guru besar ikut dalam policies, ya, tidak kerecoki gitu ya. Sebab kadang-kadang antara masih beres atau sudah mulai meluang, itu ngeri. Nah, tapi tetap saya pribadi dengan segala kesadaran menyatakan bahwa saya paling tidak setuju kalau ada program sarjana non skripsi. Skripsi itu bagian dari kehidupan ilmiah. Sebelum ada perpustakaan-perpustakaan besar, yang ada buku-buku yang ditulis, naskah-naskah yang ditulis tangan, yang ada gedung-gedung. Bukan namanya auditorium tempat orang mendengar, tapi skriptorium, tempat orang menyimpan gulungan-gulungan naskah yang harus dibaca oleh sekian banyak orang. Dan membaca itu menjadi bagian juga dari kehidupan akademis. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju apabila dalam lingkungan kita, dalam lingkungan Universitas Indonesia, ada pengertian yang sama tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Tiga hal ini gampangnya dibalik. Setiap disertasi mesti tesis, hanya dipertahankan di muka umum. Setiap tesis mesti skripsi karena karya tulis. Tapi tidak dibalik, skripsi jadi tesis, ini gimana ya kan? Jadi kalau dibilang non tesis oke, tapi non skripsi tidak. Catatan yang lain yang karena waktunya sudah hampir habis dan saya lihat kita menghadapi meja yang kosong terus juga nggak enak, ya kan? Ya. Yang terakhir adalah mengenai penggunaan bahasa. Ya. Saya ingat dulu sekali, saya kira Pak Suyudi juga masih ngalami, tidak mungkin ada yudisium cum laude apabila bahasanya ceroboh, apabila bahasanya serampangan, tidak mungkin. Nah sekarang ini bahasa itu suka dianggap begitu ringannya untuk dijadikan alat pengungkap perasaan dan pikiran, sehingga tidak dipikirkan lagi melesetnya artinya dari apa yang sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa bahasa adalah berpikir bersuara, berpikir dengan kata-kata atau berbicara dengan suara, maka apa yang ditulis sebagai kalimat itu mewakili apa yang ada di benak kita. Kalau bahasa kita serampangan, ya itu pertanda bahwa otak kita serampangan juga, ya kan. Contohnya sekarang yang gampang saja dan hampir tiap hari mesti ada kasusnya. Ucapan seperti suatu peristiwa-peristiwa. Loh, satu apa banyak?
Ada lagi yang pakai bahasa Inggris dikit, suatu event. Eventnya sudah keliru, suatunya juga. Ya, mana mungkin suatu keadaan. Ya kan? Nah, bahayanya menggunakan bahasa yang tidak hati-hati, saya suka contohkan dengan satu kalimat. Andai kata saudara mau tulis boleh, kalau tidak ada di makalah yang dimuat di situ. Andai kata saudara membuat kalimat, ya, saya mencium dia tadi malam pada dahinya. Gampang kan diingat. Sekarang selipkan kata hanya. Ya, hanya. Entah di awal juga boleh. Hanya dia yang saya cium tadi malam pada dahinya. Ya, hanya di situ. Dia hanya saya cium, tidak lebih. Hanyanya pindah. Dia saya cium hanya pada dahinya, tidak pada pipinya. Ini hanya melompat-lompat saja, merubah makna seluruh kalimat. Ya. Oleh karena itu maka bahasa tesis, bahasa disertasi tidak boleh multi-interpretable. Bahasa tesis harus jelas dan lugas, tidak usah berbunga-bunga. Jangan kalau ditanya mana telinganya, terus ini, kan sini ada yang deketan, ya kan? Tidak salah, tapi tidak mestinya. Nah, bahasa-bahasa ilmiah adalah bahasa yang harus dihindarkan dari kemungkinan bermacam-macam tafsir, multi tafsir. Kalau misalnya sekarang diharapkan bahwa bahasa itu menjadi bagian dari persyaratan penulisan tesis, maka menurut hemat saya, kontrol ini pertama-tama harus datang dari penulis tesis, tapi kontrol berikutnya harus datang dari pembimbing tesis atau para promotor. Jadi dengan ukuran-ukuran yang sama, kita bisa sampai pada yudisium yang sama. Ya, jangan sampai ada kasus-kasus yang yudisiumnya itu diucapkan apa boleh buat. Ya, lulus apa boleh buat. Gitu. Sambil pegang dada maksudnya dengan kesian, dengan segala macam gitu. Ya kan? Nah, yang terakhir karena waktunya sempit, sikap akademis tidak bisa lepas dari etika akademis. Ya. Sejak zaman Plato dulu sampai sekarang, ada 3 sokoguru, ada 3 pilar yang selalu merupakan bagian dari studi-studi yang berlanjut, advanced studies, termasuk yang melembaga sebagai perguruan tinggi, yaitu logic, ethics, aesthetics. Ya. 3 ini. Kemudian ada yang menambahkan olahraga seperti Oxford dan Cambridge sampai sekarang bertanding balap dayung, ya, karena dulu ada anggapan mens sana in corpore sano. Ya, tapi sekarang ternyata juga banyak orang yang dempal-dempal besar-besar gitu ya. Tapi ya preman-preman aja gitu, ya kan. Memang lain jalan pikirannya. Nah, kita ambil 3 dulu ini. Logik adalah bidangnya masing-masing. Semua yang dituangkan melalui pengetahuan. Antropologi, sosiologi, semua logi. Tidak semua harus pakai logi, economics tidak pakai, tapi itu juga ini. Yang kedua adalah ethics. Ya, saya tidak akan berpanjang karena pasti kita semua sudah banyak tahu. Misalnya tidak mungkin saya menyalahgunakan atau memanfaatkan karangan orang lain dan saya klaim sebagai karangan saya misalnya. Nah, ethics ini, academic ethics ini lebih meruncing lagi pada professional ethics yang kemudian menjadi kode etik. Begitu juga estetika. Estetika ini sense of beauty. Memang aneh kalau dipikir-pikir apa urusannya ini. Nah, ini asal mulanya dari zaman Yunani dulu, 2 aliran yaitu Athena dan Sparta. Sparta ini pokoknya orangnya pinter adu jotos, pinter gulet, pinter manah, pinter naik kuda, semua yang olahraga. Itu pada aliran Sparta. Anak besar sedikit ambil, dilatih yang kekar. Gitu.
Aliran Athena tidak, harus belajar bahasa, harus belajar musik, harus belajar macam-macam yang disebut arts ini. Ini yang dua-dua kemudian menjadi pendukung pendidikan yang berlanjut, ya kan? Supaya tidak ketinggalan, edukasinya mencapai, sofistikasinya juga mencapai. Education and sophistication ditanggung oleh 3 pilar ini. Maka itu ketika pada suatu siang hari di tahun 87, pada waktu itu Rektor Suyudi datang ke Departemen Bidanka bersama Saudara Wiwit, dan kalau saya tidak keliru bersama Saudara Silvi, menanyakan pada saya, yang kebetulan tugas di Bidanka waktu itu, dan Pak Suyudi agak kecelik, Pak Wiwit yang kecelik karena minta disediakan Japanese food, tapi saya sediakan Japanese food. Lalu ada pertanyaan yang menarik, saya pikir main-main. Andai kata ada tulisan yang untuk disampaikan kepada peresmian gedung UI nanti apa? Nah, saya teringat pada 3 itu tadi, ya. Dan itu tulisan yang sekarang tercakar di ya. Kenapa ilmu dan seni, ya kan? Sciences and the arts ini dari dulu bergandengan, Jadi kalau kita mengenali hidup kampus yang sempurna, maka 2 ini harus mencuat. Itu tambahan sedikit pada penyajian kali ini. Dan pesan saja, jangan pada kita ada anggapan bahwa sebagai ilmuwan pada suatu saat kita sampai pada titik terminal, selesai, sesudah saya tidak bisa lebih maju lagi. Tidak ada. Setiap ilmuwan selalu membuka apertura pada calon-calon berikutnya. Yang melanjutkan studi, dan seterusnya. Itu sebabnya dikatakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, every end, setiap akhir, is a new beginning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.